telah kami buka, yaitu dari Badan Nasional, kami bacakan Badan dan Amil Zakat Fitrah nanti telah kami bentuk semalam panitianya agar Bapak Ibu nanti membaca, telah ada dilengkapkan di papan-papan yang telah tersedia, yaitu berasnya besarnya sekitar 2,7 kg per orang, sehingga ada 3 jenis beras tertinggi, yaitu buku malam besarannya Rp48.000, yang panitianya sudah kami bentuk. Ketuanya adalah Pak Trisnanta dan pembantu-pembantunya adalah Pak Iswanto, Pak Nurdin, dan lain-lain. Karena mengingat nanti insya Allah pada malam 27 akan kami distribusikan kepada mereka-mereka yang berhak menerimanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti biasa hari ini kita juga akan melaksanakan ceramah, mendengarkan ceramah. Hari ini ceramah kita akan disampaikan oleh Bapak Harudin Nur dari Departemen Agama. Beliau nanti menyampaikan ceramahnya, mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti untuk menambah bekal ilmu buat kita semua. Kepada Bapak Harudin Nur kami persilakan untuk menyampaikan ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala nikmatil iman wa nikmatil Islam wa nikmatis syiyam ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Wa ba'da ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijarah tunjikum min adzabin 'alim. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-'azim. Mari kita tetap sama-sama selalu memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, nikmat, karunia-Nya. Pada malam ini kita masih dapat sama-sama untuk melaksanakan sholat Isya, begitu juga dengan tarawih berjamaah. Kemudian sholat bersalam kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang juga tetap kita mengharapkan selamatnya telah diperiksa. Mudah-mudahan kita semua hamba-hambanya nanti akan dipertemukan di surga Jannatul Na'im. Amin. Bapak Ibu hadirin jemaah rahimahullah, kalau kemarin saya coba menyampaikan tentang sebuah istimewa ulama, maka kali ini saya coba membuka kepada kita sekedar mungkin pelaksanaan sudah sering kita lakukan ataupun sudah kita jalani, tapi sebenarnya secara syariat Islamnya dia memang harus diatur. Ayat yang mula-mula saya bacakan tadi adalah merupakan surah As-Saff ayat 10. Apakah ayat ini bisa berkaitan juga dengan Al-Baqarah 183? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
sama-sama berbunyi mengajak kepada kita orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Begitu juga Quran surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, sama-sama hai orang-orang yang beriman. Berarti tujuannya sama kepada kita semua, orang-orang yang merasa dia itu adalah beriman dan meyakini keimanan kepada Allah. Jadi itu dia. Hal adullukum ala tijarah. Maukah kamu aku tunjukkan? Maukah kamu aku tunjukkan tijarah, perniagaan, berniaga, jual beli, pelaku usaha, seseorang yang ingin mencapai memenuhi dalam kebutuhan kehidupannya, bagaimana dia melakukan perdagangannya supaya dia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang pada akhirnya nanti kita bagaimana merasakan seperti orang-orang la'allakum tattaqun, orang-orang yang betul-betul bertakwa, betul-betul menjalankan ketakwaan. Ketika di Ramadan ini kita ditempa, ketika di puasa ini kita ditempa. Bagaimana kita bisa menahan lapar dan haus? Bagaimana kita bisa istiqomahnya kita bangun mulai dari jam 4 pagi, kemudian kita menahan lapar, menahan segalanya bisa kita lakukan. Kita tidak bisa neko-neko, kita tidak bisa terpengaruh, setan tertutup untuk masuk kepada kita. Dan ketika mulai nanti ketika maghrib begitu bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru kita segerakan minum. Padahal kalau kita mau bisa saja, tapi karena sudah ada la'allakum tattaqun, kita merasa yakin dan takwa, menjalankan perintah Allah tadi kita laksanakan, kita istiqomah, maka setan pun tertutup. Karena dari ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak hadirin jamaah, setan ini salah satu adalah makhluk Allah yang paling gigih. Gigih enggak? Gigih bagaimana kita ini supaya bisa sesat. Gigih bagaimana kita ini supaya mengikuti jalannya. Hari ini setannya terbelenggu ketika di Ramadan. Terbelenggunya apa? Ketika kita menjalankan dengan ketakwaan kepada Allah. Tapi kita hari ini ibu-ibu sekalian, bapak-bapak jemaah hadirin, jangan salah dan silap juga. Setan akan terus bagaimana ia menggoda dan mengganggu kita. Begitu kita keluar melangkah dari masjid ini, setan-setan sudah menunggu kita, yang akan siap selalu menggoda kita nanti. Makanya Allah ingatkan, hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Bagaimana kamu supaya jangan kena sesuatu yang sangat bisa menjadikan kamu mendapat kepedihan. Karena banyak ibu-ibu hadirin dan bapak-bapak sekalian, ketika orang melakukan perniagaan, orang jual beli, orang melakukan usaha untuk memenuhi kehidupannya, selalu setan yang membayanginya, selalu setan yang mengiriminya. Para pelaku usaha, apalagi di Ramadan, hati-hati dalam hal berjual beli. Makanya ada itu sebuah ungkapan Gus Dur, ini Gus Dur dalam itu ya. Ada ungkapannya yang sangat menarik. Nanti yang paling banyak itu nanti orang yang masuk ke dalam neraka, katanya para pedagang. Hati-hati Bapak Ibu sekalian yang melakukan pada perdagangan. Yang paling banyak nanti masuk dalam neraka adalah orang-orang yang dia jualan, berdagang dan segala bentuknya. Kenapa? Karena mereka paling banyak melakukan penipuan. Contoh, ibu nanti pergi ke pajak. Apa yang mau ibu beli pasti dibilang murah. Apalagi dalam keadaan segini, cukup harga modal. Yang penting pulang balik harga modal. Padahal dia sudah mengambil untung dari ungkapannya di situ, dia pasti sudah mengandung penipuan. Makanya dibilang banyak para pedagang nanti yang dia menjadi masuk ke dalam neraka. Akibat apa? Akibat tidak jujur tadi. Banyak segala macam. Kadang dibilang lagi, belilah barang ini, yang penting bisa laku, yang penting
tidak tertanam. Yang penting kami tidak busuk. Padahal sudah mengambil untung. Kalau kita tanya Bapak dan Ibu hadirin jemaah rahimahullah, apa memang ada orang yang dia berdagang, dia yang mau tidak mengambil untung? Ada? Ada nggak? Nah itu dia di situ. Makanya Allah ingatkan, tunjikum min azabin alim. Hati-hati yang bisa membawa kamu ke azab yang sangat pedih. Dalam hal berniaga tadi, Rasul kan sudah mengajarkan kepada kita Bapak dan Ibu jemaah rahimahullah. Kalau mau melakukan perdagangan, contoh seperti Rasul. Tapi memang alhamdulillah orang tebing banyak mencontoh Rasul. Gak percaya Ibu? Satu-satunya saya menjalani beberapa daerah yang saya pernah dengar, ketika saya masuk ke tebing tinggi ini, di tebinglah ada orang yang berdagang, dibilang bukan berdagang tapi merasul. Iya kan? Kalau ditanya kemana? Merasul. Kan itu contoh Rasul itu kan. Rasul membawa dagangan, kemudian dia bawa, dia jual. Kan itu dia. Maka satu-satunya di tebing orang yang dibilang jualan pinggir-pinggir ke kampung-kampung ataupun ke daerah-daerah lain, tebing tinggi cuma yang ada. Kemana? Merasul. Daerah lain tidak ada. Kemana? Jualan. Mau kemana? Inilah bawa barang ini mau dirasul dulu. Raja Sulu. Beda dengan tebing. Kalau tebing kemana? Dia ambil barang pajak, dibawa ke daerah-daerah kemana? Merasul. 10.000 dijual 1 juta. Memang itu yang dilakukan Rasul. Dia ambil barang Khadijah, dia bawa barang Khadijah, dia jual. Kemudian setelah laku, dia balikkan keuntungannya sama dia berbagi dengan Khadijah. Itu yang dilakukan Rasul. Ketika dia sudah mampu, baru dia buka menjadi usaha dia sendiri. Nah itu dia. Rasul ajarkan semua kepada kita dalam hal tunjikum min azabin alim, supaya kita jangan menjadi orang-orang yang terkena dengan siksaan yang pedih. Makanya hadiah ini bagi kita semua dalam hal rangka untuk kebutuhan kehidupan. Apapun dia yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita. Begitu juga kita-kitanya juga yang rata-rata semua hampir dalam hal memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga. Terkadang memang banyak yang mengakibatkan kita gangguan-gangguan setan ini tadi, yang menyebabkan kita terpengaruh, akhirnya kita bisa menjadi ajabin alim, kena ajab dari Allah tadi. Banyak, terutama juga keadaan pegawai negeri. Ya sekarang pegawai negeri banyak. Kita lihat ke NGO kemarin, itu juga kita buka. Kalau dia mengikuti perintah Rasul, dia takwa, pasti dia tidak akan kena sanksi. Ya kan? Kadang yang bukan haknya diambil menjadi miliknya. Nah ini salah satunya juga. Kenapa? La'allakum tattaqun. Bagi orang-orang yang beriman harus kita jalankan ini tadi. Supaya apa? Supaya kita selamat. Pada dasarnya semua apa yang ada di dalam Al-Quran memberikan gambaran kepada kita supaya selamat, supaya kita aman. Gak ada Al-Quran itu di dalamnya yang mengajarkan kepada kita supaya kita tidak selamat. Semua mengajarkan kepada kita udah lintas petunjuk bagi manusia. Makanya itu dalam jemaah tarawih rahimahumullah. Nah, dalam hal jual beli tadi, maka ada beberapa syarat yang harus dilaksanakan ketika Islam mengajarkannya, supaya kita jangan menjadi ajabin alim yang kena sesat, yang kena hukuman yang pedih. Yang pertama adalah seorang dia melakukan usaha untuk dia pada diri tadi, dia harus berlaku jujur. Jujur dia sampaikan. Kalau memang barang ini tadi adalah barang kualitasnya bagus, original, katakan. Jangan barang KW dibilang barang yang original. Ini kadang nggak supaya langsung dapat untung besar. Biar KW dibilang original, udah palsu dibilang asli. Harus jujur.
biar sedikit tapi banyak. Jangan banyak untuk akhirnya habis itu orang malas untuk mau bertransaksi sama kita. Jadi harus jujur. Kemudian yang kedua, setelah jujur tadi harus ada barangnya. Oh, ini hati-hati Bapak dan Ibu. Bagian agen-agen, ini karena agen-agen itu kalau ditanya semua ada. Padahal syarat dalam Islam itu harus ada barang apa. Kamu mau beli apa? Al-Quran. Ada nggak Al-Qurannya? Ada, tenang aja, cantik, barangnya bagus. Di mana? Masih di Jakarta dalam percetakan. Padahal belum tentu. Dalam syariat Islam harus jelas ada barang baru bisa transaksi. Lantas bagaimana dengan yang online? Oh, beda lagi. Makanya hati-hati juga, jangan sampai tertipu. Online itu ada yang sesat, ada yang dia bagus, ada yang jujur, tergantung macam-macam, tergantung daripada manusianya, la'allakum tattaqunnya. Makanya harus dia ada barang baru bisa. Kemudian yang ketiga, syaratnya dari dalam hukum Islam, ketika dalam bertransaksi ini tadi, yang pertama jujur, ada barangnya, kemudian ada akadnya. Sebelum akad, ada nilai jualnya. Harus ada nilai jualnya. Kalau memang harganya misalnya dibilang Al-Quran ini ada 50.000, maka harus disampaikan dia 50.000. Ya, ketika disampaikan, jangan ketika sudah diterima kemudian tiba-tiba kurang uangnya, salah. Dalam bertransaksi kita minta lagi, kayaknya kemarin aku salah lah menawarkan kepadamu harganya, seharusnya harganya tadi adalah 70.000. Ketika kita sudah terima dengan harga yang disepakati, maka itulah yang menjadi patokan. Makanya sebenarnya dengan yang modern sekarang itu, sepakat yang dilakukan adalah dengan yang tertulis. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian jamaah rahimahumullah, ketika pergi ke mall-mall ataupun juga ke market-market, mereka sudah langsung jelas harganya. Mau ditawar, nggak bisa, memang itu lagi harganya. Mau dikurangi, nggak bisa. Mau ditambah, nggak bisa, itu lagi harganya. Makanya sudah lebih lagi, Islami lagi, akhirnya yang mereka lakukan. Kenapa? Itu mereka contoh konsep Islam. Kemudian yang terakhir, baru ada namanya akad. Baru ada namanya akad. Jadi Islam ini Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, kekuatan kita semuanya dengan akad. Mau nikah dengan akad, masuk Islam dengan akad. Apapun yang mau kita lakukan, kekuatan Islam pun di akad. Banyak orang kan pilih kan. Makanya orang-orang dahulu, terutama oma-oma kita dahulu, kalau mereka belanja tuh, apalagi kalau masih di kampung masih tetap mereka pakai. Oh, beli dulu wah ya, harganya sekian wah ya, langsung. Ku beli wah ya, ku belilah Al-Quran ini wah ya, yo ku jual ya Al-Qurannya, jelas. Sekarang mana kan? Paling anak-anak kan, wah beli wah, beli apa ini ya, nah selesai. Kalau orang tua dulu kan masih dia pegang akad itu tadi. Aku jual kepadamu sekian ya harganya, iya. Aku beli begini ya, iya ada, masih diterapkan akadnya. Nah, salah satunya juga sekarang konsep modern ini mana? Orang menerapkan akadnya dengan kwitansi yang mereka beli. Itu salah satu. Ketika kita beli misalnya sesuatu dengan ada bentuk daripada yang dicetak, yang di-print, itu juga merupakan sebuah akad, tanda kita setuju apa yang kita beli. Hadirin jemaah rahimahullah, inilah yang mungkin yang dapat saya sampaikan pada kita kali ini, sekedar menambah wawasan ataupun juga mengingat kembali wawasan yang pernah memang kita jalani, paling tidak di Ramadan ini, sekaligus mengingatkan kita, sekaligus juga mengambil kita iktibar bahwasanya memang puasa ini adalah bagaimana kita tetap supaya dalam ketakwaan segala hal yang kita lakukan di dalam kehidupan. Akhirul kalam, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.